Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan channel Bolong ABI. Hari ini kita ketamuan. Ini apa ya? Kalau saya mengatakan artis ya bukan, tapi cukup ganteng untuk bisa kita pandang, untuk kita lihat. Dan beliau ini pejabat. Beliau pejabat, saya kenal beliau saat beliau berkunjung di kelurahan. Nanti kita akan colek-colek beliau, kita akan tanya-tanya. Jane tugasnya ngopo? Kan tidak cuma mengandalkan ganteng tok toh. Belum tentu ganteng bisa kerja. Tapi ini beliau kerjanya jos, ganteng sisan. Menjual, pokoknya orangnya menjual. Nah, ini nanti kita akan ketemu, kita akan sapa beliau, Kanjeng Yudo. Ini Kanjeng Yudo. Selamat siang Kanjeng Yudo. Selamat siang Mas. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Gimana? Sehat juga alhamdulillah. Kanjeng Yudo ini kepala biro ya kan? Kepala bagian. Oh, kepala bagian pemerintah. Pemerintahan kalurahan dan kelurahan. Oh. Jadi kalau mau ngambil gampangnya bapaknya lurah. Oh, bapaknya lurah. Oh. Makanya Pak Gandeng sering kesini. Oh, nggak taunya ada kepentingan. Saya kira hanya main-main aja. Pak Gandang, lurah kita itu loh Pak. Iya. Kita kan punya Pak Lurah Gandang. Yang ganteng juga itu. Kurang kali itu. Oh kurang. Kita tanya sama Gusti Kanjeng ini. Ini sosok muda yang saya lihat memimpin betul ya di kalangan lurah-lurah dan kelihatan juga ngayomi, ngomong. Tapi akan kita tanya-tanya dulu latar belakang beliau, kok tiba-tiba kemudian meroket, rising star di kalangan birokrat. Mungkin bisa diceritakan kan, latar pendidikan penjenengan. Dulu sekolahnya di mana? Ya. Bisa diceritakan pada kita-kita. Ya. Pertama saya masuk pegawai negeri itu di Kemendagri tahun 2002. Terus 2003 saya menjadi ajudan gubernur sampai dengan 2005. Gubernur Lampung. Oh, Lampung. Ya. Oh, Gubernur Lampung. Anak rantau. Beliau anak rantau ternyata. Anak rantau. Ya. 2005 saya tugas belajar di IIP, Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri, sampai dengan 2007. 2007 saya ditugaskan oleh Kemendagri menjadi ajudan sekretaris wakil presiden. Wih, pada zamannya Pak JK. Oh, iya. 2009 saya jadi sekretaris kediaman Istana Wakil Presiden. Masih Pak JK itu? Masih Pak JK. Terus 2011 saya jadi kepala media cetak bidang politik di Istana Wakil Presiden. Nah, 2012 saya tugas belajar di Inggris. Terus 2013 saya ke Jepang ngambil doktor. Wih, sudah doktor. Beliau sudah masih muda sudah doktor. Ya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Saya ngambil doktor, saya ambil disertasinya public policy tentang undang-undang keistimewaan. Wih. Jadi saya undang-undang keistimewaan itu membedah undang-undang tersebut. Sebenarnya undang-undang ini bagus nggak buat masyarakat Yogyakarta khususnya Indonesia. Terus 2017 saya selesai, 2018 saya kembali lagi menjadi pegawai negeri, langsung dilantik menjadi kepala penyiapan acara presiden Pak Jokowi. Masih yang sudah Pak Jokowi ya? 2018. Nah, jadi kalau acara-acara presiden biasanya lewat protokol dulu di bagian saya, baru naik ke Pak Jokowi. Nah, 2020 Ngarso Dalem meminta saya untuk ke Yogyakarta. Dan kalau yang Ngarso Dalem mertua ya itu ya posisinya. Sudah mertua. Oh iya. Dan gubernur. Oh sudah. Oh iya. Iya, saya orang Jogja kok. Tahu lah. Makanya. Tahu lah. Mertua kalau bukan gubernur kan enggak mungkin. Iya. Ya, jadi gubernur meminta saya ke sini, dijadikanlah saya kepala bagian pemerintahan kalurahan dan kelurahan.
kelurahan dan kelurahan. Kelurahan karena kelurahannya itu kan ada di kota, Ada di kota. kelurahan di kabupaten, dan kapanewon serta kemantren. Oh, ya. Gitu. Oke. Yang kita simpan masalah keistimewaan sama yang kelurahan. Ya. Jadi nanti kita berdamaian, Pak Kandang itu paham. Jadi lurah biar ngerti tugas-tugasnya nanti seperti apa. Ya. Menurut paling tidak lurah kan sekarang banyak yang overacting, bagus ya. Nanti kita tanya-tanya nanti. Ya. Kalau Pak Gandang bagus semua ya. Oh bagus. Iya. Oh ya. Ya. Oke, Kanjeng ini kita dulu apa? Hari ini kan saya setiap saya tampil sama tim bawa Wawan Lover. Nama saya Wawan. Wawan Lover. Kita sapa dulu Wawan Oke. Lover. Wawan Lover, mana suaranya? Wawan Lover. Yes. Seneng aku. Kita lanjut. Oke, Kanjeng. Ini tadi penjenengan bicara membedah keistimewaan dan saya lihat tugas-tugas penjenengan memang ada di level itu yang kaitannya dengan lurah-lurah dan keistimewaan. Mungkin saya tanyakan, hari-harinya penjenengan tugasnya ngapain? Ya. Sama lurah-lurah itu ngapain? Tugas saya di pemerintahan sebagai kepala bagian pemerintahan kelurahan adalah mempunyai pembinaan dan pengawasan di kelurahan di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, pembinaan dan pengawasan itu fungsinya apa? Contoh, saya membina kan di Yogyakarta ini khususnya kelurahan kan ada 2 undang-undang, Mas. Undang-Undang nomor 6 itu tentang desa dan juga Undang-Undang 13 Undang-Undang keistimewaan. Nah, Undang-Undang 6 ini saya membina dan mengawasi kelurahan itu contohnya yaitu melihat perencanaan kelurahan itu seperti apa. Perencanaannya tuh lurah tahun depan tuh setelah dapat dana desa tuh pengen diapain? Ngapain? Dananya. Oh iya. Ya kan? Terus juga ada namanya dana keistimewaan. Kita bicara Undang-Undang 13. Undang-Undang 13 itu dana keistimewaan itu buat lurah tuh untuk apa? Nah, pembinaan. Karena dengan ada dana tersebut, itulah tugas saya untuk membina ini mau kemana dananya. Dan serta mengawasi. Jangan sampai dana ini melenceng. Jadi sudah dibina harus diawasi. Jangan mestinya untuk poin A dijadiin poin B. Nah itu saya luruskan lagi menjadi poin A. Gitu. Apalagi di Undang-Undang Keistimewaan, lurah se-DIY adalah pemangku keistimewaan. Oh, lurah tapi yang ada di wilayah DIY adalah pemangku keistimewaan. Dikasih tanggung jawab ke Pak Gubernur untuk menjaga keistimewaan. Nah, kalau bicara Undang-Undang Keistimewaan ada 5 urusan, Mas. Apa aja itu? 1, penetapan gubernur dan wakil gubernur, sultan yang bertahta dan pakualaman yang bertahta. Kedua, kelembagaan keistimewaan. Kelembagaan keistimewaan. Nah, lurah menjadi kepala desa menjadi lurah itu masuknya di kelembagaan, Mas. Jadi kalau di luar DIY namanya kepala desa. Tapi di tempat kita karena ada Undang-Undang Keistimewaan di kelembagaan, kepala desa bisa jadi lurah. Kapan Pak Camat di luar DIY Pak Camat kita sebutnya Paneu. Oh, Paneu. Kecamatan jadi Kapanewon. Nah, ini masuknya di kelembagaan. Kita bisa merubah itu karena kita punya undang-undang tersendiri. Ketiga, kebudayaan. Nah, kebudayaan ini ya bahwa kita kan emang daerah budaya. Terus keempat, pertanahan. Pertanahan ini adalah di sini ada SG, ada PAG. Nah, ini harus dijaga sama para lurah. Dan juga tata ruangnya. Jadi dari 5 urusan ini lurah diberi tanggung jawab 4 urusan aja, Mas. Kalau penetapan ini tugasnya Pemda DIY dan kabupaten dan dewan dan keraton dan pakualam. Jadi 4 ini cukup Pak Lurah lah yang menjaga keistimewaan ini. Jadi sesuai dengan Pergub 2 bahwa Pak Lurah setelah dilantik oleh Bupati
Setelah itu langsung dikukuhkan oleh Ngarso Dalem sebagai gubernur yang dimana untuk menjaga keistimewaan. Gitu Mas. Berarti ini bandol keistimewaan itu untuk kerja-kerja praktisnya tetap ada di lurah-lurah. Di lurah, karena garda terdepan keistimewaan itu letaknya ada di kelurahan. Yang di mana lurah sebagai leadernya di situ, Mas. Gitu. Jadi cukup tepat ini. Kanjeng memimpin biro ini yang memang harus mengawal betul keistimewaan. Jangan sampai nanti malah lurah-lurah jadi raja-raja kecil ini, malah kemelinti mentang-mentang dapat dana ini. Pak Lurah Gandang ini dengarkan ini nanti. Jangan kemelinti ini mentang-mentang. Makanya itu setelah dapat dana itu, itulah tupoksi kami membina dan betul. Mengawasi apa yang sudah didapat dari pemerintah pusat lewat dana desa, apa yang sudah dapat dari Pemda DIY lewat dana keistimewaan. Itulah tugas kami mengawasi. Kalau Kanjeng, ini kan kaitannya dengan dana AIS ya tadi yang Kanjeng sebutkan, yang memang sekarang jadi isu kuat itu kan. Dana keistimewaan ini dan ini hampir semua orang berlomba-lomba untuk menyerap, berlomba-lomba karena memang dana yang luar biasa besar ini. Jadi untuk proses perencanaan, misalnya kita mau mengajukan dana ini yang paling pas bentuknya seperti apa? Apakah model proposal atau model seperti apa? Ini minta pemahaman dari Kanjeng. Baik, jadi dana keistimewaan ini ada 2 peraturan gubernur, Mas. Pergub 85 yang dimana Pak Gubernur memberikan dana keistimewaan itu ke kabupaten. Nah, kabupaten nanti memberikan ini ke kelurahan sesuai dengan keinginannya. Sebentar, Kanjeng, ini kopi ini Mas. Saya teh ya Pak. Jangan kopi saya. Oh, terima kasih Pak. Nggih, matur nuwun. Ini bisa diminum Mas Dino. Oh, monggo. Kanjeng kalau mau ngerokok boleh? Boleh. Ya. Jadi lanjut. Jadi kalau bicara Pergub 85, jadi ada jalurnya Pak Gubernur memberikan dana ke kabupaten. Nah, nanti dari kabupaten itu membagi ke kelurahan. Kira-kira kelurahan mana yang kira-kira harus dibagi atau yang harus diperlukan tuh kelurahan mana prioritasnya. Nah, yang kedua Pergub 100. Ini baru Mas tahun 2020 di bulan Desember lahirnya. Yang dimana Pergub ini tentang dana keistimewaan Pak Lurah bisa langsung minta ke Pak Gubernur kalau jalannya jalan tol VIP. Jadi Pak Lurah bisa lewat Pergub 85, bisa Pergub 100. Jadi kalau misalnya Pergub 85 dari pihak Pemda DIY itu memberikan gamelan. Nah, di Pergub 100 ini bisa minta di luar gamelan, misalnya balai budayanya. Atau tempat untuk buat dengerin gamelannya. Jadi itu. Jadi ada dua peraturan gubernur yang dimana lurah ini bisa meminta. Bisa meminta. Ya, satu yang top down. Pak Gubernur langsung ke bawah, yang satu bottom up, lurah langsung minta ke Pak Gubernur. Jadi 2 nih luar biasa, yang lurah di luar DIY nggak ada seperti ini Mas, istimewa di situ. Ini khusus untuk lurah-lurah yang yang ngecek-ngecek lewat. Kalau Pak Gandang kan termasuk yang jadi anunya langsung. Kita Pak Gandang langsung ke pemangku kebijakan. Sama ini Kanjeng yang mau saya tanyakan itu. Jadi kan dana AIS ini kan sudah kayak ini hampir semua masyarakat itu ngerti itu dengar isu itu. Ini sebenarnya kan proses pemanfaatannya apakah hanya untuk kepentingan fisik, misalnya bangun, kemudian atau barang-barang yang kelihatan, atau bisa enggak untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang kaitannya juga nanti dengan keistimewaan. Bisa enggak nih? Ya sebenarnya tujuan untuk dana keistimewaan adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Yang dimana masyarakat itu mempunyai leader lurah Mas. Jadi kalau Mas bicara dana keistimewaan, emang Ngarso Dalem ini dana keistimewaan ini buat masyarakat Jogja, buat kemakmuran masyarakat Jogja. Contoh, Mas lihat di Breksi.
Breksi itu kan dari dana keistimewaan Mas, dulu dari bantuan gubernur. Nah, jadi dulu itu gunung apa ya, Batu Kapur ya, Iya, Batu Kapur, ya di kan? Batu Kapur. Karena posisinya tidak menguntungkan lagi, dibikinlah suatu wisata lewat bantuan gubernur kalau nggak salah 4 atau 5 miliar. Dibantu Pak Gubernur untuk jadikan wisata. Sekarang Mas mau tahu nggak berapa dapatnya? 8 miliar BUMDesnya Waduh. Mas. Sebelum pandemi ya. Ini ketua BUMDesnya yang itu yang punya apa itu Breksi. itu. Iya. Jadi ini nggak tutup kemungkinan lagi kayak di Taman Martani. Taman Martani kan kalau kemarin saya lihat ada namanya 7 bulan. Wah, ini loh yang luar biasa yang ini. Nah, 7 bulan Mas kan. Hendri tolong dipanggil Mas Hendri. Ah. Yang TRB itu dipanggil biar tahu. Nah, itu ada Gusti aja tahu tentang 7 bulan. Oh. Ya karena saya setiap weekend belusukan Mas. Oh, siap. Setiap belusukan kita ke tiap weekend ada yang namanya Tapem Serawung, yang dimana saya mendatangi para lurah yang kira-kira misalnya di situ desa wisata, saya bawa kepala dinas pariwisatanya. Di situ ada desa pertanian, saya bawa kepala dinas pertaniannya. Kenapa? Tujuannya agar para lurah tahu sebenarnya kalian tuh ada anggaran di dana keistimewaan, monggo diambil. Jadi yang nggak tahu kita kasih tahu, dan ini arahnya Ngaso Dalam ini buat mensejahterakan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Itu luar tujuan biasa, visi dan luar tujuan kita. Gitu loh. Ini Kanjeng ini hampir tidak ada waktu istirahat untuk memikirkan masyarakat Jogja. Sabtu Minggu punya program belusukan apa tadi? Tapem Serawung. Tapem Serawung. Ya, salah satunya pernah waktu ke 7 bulan tuh, Tapem Serawung kemarin itu. Mas Ipung, mana itu? Nah, nggak tahu. Sempet ngopi saya kan di sana. Oh itu. Gitu. Kanjeng ini agak di luar yang keistimewaan sama yang apa Danais. Ini saya pengen tanya ini selama memimpin lurah-lurah, saya pengen tahu kesannya dengan apa? Mungkin ada apa ya? Mungkin ada kejadian dengan lurah mana yang ngeyelan atau seperti apa? Ada ndak? Saya pengen dengar cerita-ceritanya. Kan lurah-lurah kan banyak. Ya. Ada yang pinter, ada yang ada yang ngeselin, ada yang beli. Nah, ini mungkin ada ndak? Sebenarnya kalau kalimat ngeselin, cepat itu enggak, Mas. Tapi seni. Oh, seni. Oh, ya. Jadi kalau pendekatan dengan lurah tuh kita harus ada seninya, Mas. Oh, siap. Kita dengan lurah A belum tentu pendekatannya sama dengan lurah B. Lurah B belum tentu pendekatannya dengan lurah C. Jadi saya sifatnya menyesuaikan, wait and see. Ini lurah ada juga lurah yang diem banget. Kalau nggak kita aktif nggak keluar, Mas. Keluhannya beliau. Ada juga yang lurahnya belum diajakin ngomong terus. Saya denger aja. Nggak perlu saya kasih tahu lurahnya siapa kan, Mas? Saya tanya. Lanjut dulu. Nah, ada juga yang lurahnya yang kalau nggak ditanya nggak jawab. Kalau nggak kita ini kan, nah itu sebenarnya seni aja, Mas. Seni. Jadi gimana kita melihat karakter lurah tuh emang berbeda-beda. Dari segi background, mungkin dulunya kalau yang cepat mungkin dulunya pengusaha. Kalau birokrasi banget mungkin dulunya dia bamuskal atau jogoboyo yang nyalon kan gitu. Jadi itu buat saya bukan yang ngeselin, bukannya yang lebih cepat atau lebih enggak. Saya menganggap itu seni. Oh, iya. Kalau yang itu yang di Taman Martani itu gimana? Seninya gimana? Kita pengen denger aja. Iya, kalau Taman Martani itu nanti jangan dikasih tahu. Oh iya. Ini kita rahasia aja ya. Dong. Iya. Taman Martani itu termasuk gerak cepat, Mas. Gercep. Ngapain tepuk tangan? Gak diminta kok. Jadi kalau Taman Martani itu dia gerak cepat dan juga contoh kayak dana COVID. Minta melulu toh. Minta mulu tapi buat masyarakat dikasih, Mas. Laporannya sih begitu. Oh. Abis dikasih langsung dikasih ke masyarakat. Walaupun dia ngasih foto-fotonya ke saya, Mas. Tapi saya nggak tahu itu foto yang dulu-dulu atau yang sekarang kan saya nggak tahu. Dia nggak doyan uang kok. Iya, doyannya apa, Mas? Kurang tahu saya. Nggak doyan uang. Iya, jadi
Kalau sama Taman Martani itu banyak kegiatan-kegiatan yang sudah disosialisasikan. Contoh selain dana COVID-19 atau dana jaga warga itu ada papan nama keistimewaan. Oh iya itu dah. Iya, kita kasih 2 minggu kemudian udah berdiri itu Mas. Maksudnya gerakan-gerakan cepat itulah yang saya harap juga kawan-kawan kelurahan yang ada di lain pun dengan energi positifnya itu bisa menularkan ke lurah-lurah yang lain. Waduh, ternyata lurah kita itu percontohan. Lurah Pak Gandang itu. Tepuk tangan dulu kali ini. Warganya sendiri Pak, kalau nggak tepuk tangannya nanti KTP-nya nggak keluar toh. Iya, enggak, saya khawatir padat karyanya nggak lewat jalannya rumahnya Mas nanti. Bisa kalau beliau mungkin bisa. Iya. Dititani, iya. Nggak capek. Maka saya nggak berani macam-macam sama beliau. saya juga nggak macam-macam kok. Walah. Oh, ini dari Wawan Lover ada yang mungkin tanya-tanya sama Kanjeng. Monggo, Mas Ipung atau yang lain itu? Ada? Ayo. Oh, Kanjeng, ini kita kan nanti pertanyaan akan kita lanjutkan. Ini ada oleh-oleh untuk Kanjeng. Oh untuk iya. Kanjeng. Mohon bisa apa ini kaos? Wawan Lover silakan ke depan. Kan ngopo? Ini kaos. Oh. Matur nuwun. Beliau ini Pak Dukuh Kowang ini Kanjeng. Iya. Pak Dukuh Kowang tapi nggak tahu dia itu apa pekerjaan utamanya di karyawan Bolong ABI. Kalau jadi dukuh itu cuma samben. Oh, sambilan aja. Samben aja dia samben. Makanya dia setiap hari ngurusi yang ini. Oh. Karyawan tetap. Oh, fokusnya di sini. Ya, cuma tidak ada gajinya. Oh, iya. Oh, dibuka tak buka ya? Oh, iya no biar kelihatan. Tak pikir tulisannya Wawan Lovers, ternyata Bulu Taman Martani. Besok kita kirim. Nah. Wah, ini ide yang bagus. Iya. Ide yang bagus. Oh. Bolo. Wah, ini bagus nih ada aksara Jawanya nih. Oh iya. Mungkin Kanjeng saya buatkan tapi warnanya pink, boleh nanti. Oh, pink boleh, pink. Biar kelihatan unyu-unyu. Sudah berapa menit, Pak Kewang? 22. Masih lanjut ya? Masih lanjut. Masih. Apa Mas Oki? Tanya gitu loh. Siap, pertanyaan. Apa? Pertanyaan apa? Silakan. Mohon maaf Kanjeng. Izin bertanya. Ini kan Nggak perlu minta izin. Kok yang punya podcast saya kok minta izin sama Kanjeng. Sama saya minta izinnya. Silakan. Ya, mau bertanya. Ini kan golongan B itu kan fokusnya kan untuk kemasyarakatan ya. Kalau tadi disampaikan dana IS ini untuk mengcover masyarakat. Nah, ini apakah golongan B bisa juga memanfaatkan dana IS ini? Dan kalaupun bisa, ini bagaimana caranya? Mohon dijelaskan. Ya kalau masalah bisa, kalau bicara dana keistimewaan ya bisa Mas. Karena tadi saya sampaikan dana keistimewaan itu mempunyai 4 urusan. Kelembagaan, tata ruang, pertanahan, dan budaya. Nah kalau Bolong AB ini posisinya wisata, bisa kan wisata budaya. Masukkan ke situ. Nah bagaimana caranya? Koordinasi dengan Pak Lurah. Karena proposalnya itu dari Pak Lurah. Oh, alah geng. Iya, wisata itu banyak Mas, ada wisata budaya, religi. Nah, kita kan ada wisata budaya juga ada. Nah, masukkan kayak 7 bulan itu wisata budaya sebenarnya, Mas. Oh, artis 7 bulan ayo. Iya. Yes, pokoknya. Kenapa nggak 9 bulan sih, Mas? 10 hari. Prematur dong. Kanjeng ini ada yang saya juga pengen menyampaikan bahwa Bolong AB itu punya program yang namanya mungkin pernah disampaikan ya, bedah warung. Itu bedah warung itu tadi saat yang lalu itu kita setelah pasca pandemi memang relawan kita kumpulkan. Kita minta untuk tetap menjadi satu barisan. Kemudian kemarin kita mengkonsep bagaimana kemudian untuk relawan ini tetap memantau COVID lewat proses recovery ekonomi. Kemarin sempat kita tawarkan sama Pak Lurah Gandang. Apakah memungkinkan kelurahan membantu kami? Artinya dalam proses pendanaan untuk recovery ekonomi dalam bentuk bedah warung. Itu ternyata kemarin
baru 2 bulan ya, 2 bulan sampai 3 bulan itu kita sudah sampai bisa bedah warung 7 itu. Jadi saya lihat seperti ini Kanjeng, ini mungkin juga mungkin kalau misalnya belum bisa ya enggak apa-apa. Artinya bukan menjadi ini hanya sekedar usulan. Karena memang ini sudah kita lakukan di taman. Itu di kelurahan kami. Itu kita bedah warung untuk UMKM yang memang terkontraksi ekonomi. Mereka jadi omsetnya turun, tidak bisa jualan. Itu ternyata kita mampu dengan bedah warung itu meng-up. Kita minta kelurahan backup itu angkanya 2 juta kemarin. Memang murni dana desa untuk program recovery, dan kemudian kita bisa melakukan bedah warung karena dengan angka sekian karena relawan, kemudian itu semua kita gratis. Dan untuk yang lain juga ternyata ini bisa. Kenapa kemudian ini mungkin bisa ditularkan lah ini untuk yang di DIY. Syukur ini mungkin bisa didanai seperti yang disampaikan oleh Mas Oki. Kayaknya itu saya pernah dengar Mas, karena dari Pak Ganang pun sayanya udah menyampaikan juga. Kayaknya kemarin juga beberapa bulan yang lalu, ya nggak jauh lah. Itu kayaknya beliau udah ke UMKM, ke Bu Siwi, ke Dinas UMKM. Nah hasilnya apa saya kurang tahu, tapi minimal kalau tadi bicara UMKM kayaknya aspirasi dari Bolo Ngabeye ini kayaknya udah terserap oleh Pak Lurah, karena kemarin sebelum kesana dia kesini dulu untuk ketemu Bu Siwi. Gitu. Bu Siwi itu kepala dinas UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Syukur ini Ganjeng, syukur ini jadi karena memang dari kita itu pengen, terutama di relawan ya, memang kita set bahwa spirit gotong royong, spirit berbagi sesama, kemudian kita enrengan yang menjadi kultur Jogja ini memang kita bawa untuk ya ini yang kemarin misalnya kita dengan kita konsep inovasi menjadi lebih bermanfaat secara ekonomi, kenapa tidak lah, kemarin kita coba kok berhasil. Artinya nanti kalau misalnya kerelawanan ini bisa tertular di banyak daerah, saya yakin pandemi cepat selesai kaitannya untuk ekonomi ini. Ya kayak ini aja Mas, kayak jaga warga itu kan dalam arti kan relawan. Nah relawan kita aja kemarin sudah memberikan yang untuk relawan aja, jaga warga aja kita sudah kemarin kalau nggak salah itu 50 juta ada jaga warganya, 75 ada jaga warganya. Nah poinnya apa? Untuk jaga warga aja bisa, gitu loh. Tinggal nanti dari Bolo Ngabeye ini gimana secara teknisnya. Coba diinikan. Kalau bicara UMKM kalau nggak salah Pak Ganang udah ke Bu Siwi itu Mas, tapi hasilnya apa saya belum dilaporkan lagi. Mungkin salah satunya pembahasan terkait dengan Bolo Ngabeye ini gitu. Syukur Kanjeng, ini titip aspirasi untuk Kanjeng aja. Nanti untung mungkin yang di kita jadikan pilot project aja lah untuk Taman Martani. Syukur nanti ke depan kalau misalnya daerah-daerah yang memungkinkan itu bisa. Sebenarnya Taman Martani itu pilot project semua ya Mas, jaga warga pilot project, papan nama pilot project. Nah, kali ini pilot project. Pencitraan ya. Pencitraan. Biar kelihatan yes gitu. Iya. Biasa saja beliau. Padahal yes juga. Kanjeng ini kita kembali lagi ke Biro Tapem. Harapan Kanjeng sebagai kepala biro ya? Kepala bagian ini terhadap proses pemerintahan di kelurahan-kelurahan se-Jogja ini, harapannya apa? Harapan saya banyak sekali buat para lurah atau kalurahan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, karena kalurahan di DIY ini adalah beda dengan kepala desa atau para lurah di luar Yogyakarta, karena ada suatu hal untuk memangku keistimewaan yang dimana dikukuhkan oleh Pak Gubernur. Nah harapan saya para lurah ini bertanggung jawab terhadap keistimewaan Yogyakarta.
Apalagi Pak Gubernur menyarankan adanya transparansi dan akuntabel yang ada di kelurahan di DIY. Nah, ditambah lagi ya banyak kok lurah-lurah kita ini yang cerdas ya, yang baik, dan juga banyak juga potensi-potensi kita di DIY ini kayak desa wisata, desa pertanian, kuliner. Ini kan leadershipnya ada di kelurahan. Ya harapan kami lurah bisa memberdayakan masyarakat sehingga ada pertumbuhan ekonomi yang ada di kelurahan tersebut, Mas. Oh, Iya. ya. Lurah apa yang terakhir apa? Lurah harus poin-poin terakhir tadi. Ya, Kanjeng. lurah bisa Bisa. mengayomi atau menjadikan pemberdayaan masyarakat sehingga ada pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat di wilayahnya kelurahan tersebut. JJ ini poin penting. Jadi poin penting ini pesan dari Kanjeng untuk para lurah-lurah agar mampu mengupkan ya, membangkitkan ekonomi di lingkungan kelurahan setempat. Jadi jangan hanya kerja-kerja yang biasa saja lah, harus mampu memberdayakan masyarakat. Ini permintaan langsung dari pemangku kebijakan di pemerintahan provinsi. Kalau terkait tidak ada dana, kita ada dana keistimewaan. Monggo ditulis proposal, koordinasi dengan Pak Lurah. Kalau nanti posisinya baik, biasanya ya karena kita bapaknya Lurah, biasanya komunikasinya di ruangan ini, Mas. Kalau ini kayak jaga warga itu komunikasinya di sini, Mas. Makanya keluarlah dana 50 juta. Non jaga warga, yang ada jaga warga 75 juta, dan yang kena RT COVID warna zona merah kita kasih 5 juta. Jadi sebenarnya kalau RW nggak RT, Mas. Aduh. Sudah naik pangkat deh saya. Nggak dapat nih. lanjut. Ya, jadi ya harapan saya dengan para lurah banyak sekali, dan saya rasa lurah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini bisa, karena lurah sekarang ini kalau saya lihat, apalagi kan ada beberapa pilur, masih banyak lurah-lurah muda, Mas. Biasanya kalau misalnya lurahnya orang tua, biasanya carinya milenial atau sebaliknya. Jadi kita nggak kalah, apalagi didukung dengan dana keistimewaan, dan itu tujuannya sesuai arahan Ngasulam untuk mensejahterakan masyarakat di kelurahannya masing-masing. Pemirsa Bolong ABI, ini tadi bincang-bincang kita dengan Kanjeng Yudo. Ini salah satu pilar birokrasi di provinsi yang khususnya mengurusi lurah-lurah yang kaitannya hubungannya dengan keistimewaan. Dan hari ini kita sudah bincang-bincang dengan beliau, dan pemirsa di channel Bolong ABI bisa lihat betapa gantengnya beliau. Mestinya beliau tidak jadi di sini, harusnya artis beliau ini, artis sinetron. Tapi tidak apa-apa, nanti sekarang saya artis juga, Mas. Oh iya. Artis lurah. Tidak apa-apa, ini luar biasa sekali kita bisa bincang-bincang dengan beliau ya. Dan Kanjeng ini nanti kita yel-yel dulu untuk menutup channel ini, biar kita ajari dulu ya. Gimana yelnya? Nanti gini aja. Gitu. Enggak masuk kalau kayak gitu. Kalau nanti saya bilang Bolong ABI, jenengan bilang wani getih. Wani getih. Sebelum ada filosofinya. Nah, apa? Kita sampaikan filosofinya. Apa? Bahwa Bolong ABI itu memang gagah-gagah di relawan, orang bayaran. Tapi kalau di rumah tugas utamanya kalau pagi nyuci baju, jemuri baju, ada yang setrika juga. Itu gagah-gagah kayak gitu. Sudah saya cek hampir semua, kecuali Pak Gandang. Kalau Pak Gandang begini juga mungkin nggak pagi, malam. Makanya nggak kelihatan. Betul, kalau Pak Gandang itu nggak, itu orangnya keset itu. Oh gitu ya. Nanti kita ya dulu dengan Gusti Kanjeng. Bolong ABI wani getih. Terima kasih, tepuk tangan. Selamat siang dan matur nuwun Kanjeng. Sudah diberi kesempatan untuk podcast penjenengan. Siap. Matur nuwun. Salam.